Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Bersama Yesus, aku dan kau luar biasa dahsyat. Yes, yes, yes. Wah, sepertinya adik-adik pada semangat ya. Nungguin kita Mbak Putri. Puji Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita ajak bangkit berdiri. Berdiri semuanya. Ya, untuk itu mari kita buka dengan mari kita bersukaria. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Masih semangat adik-adik? Masih. Bagus sekali. Ya. Untuk itu lagu keduanya apa Mbak Putri? Ya Mas Jalu, walaupun saat ini kita masih dalam suasana pandemi, masih harus di rumah saja, tapi kita harus memuji Tuhan dengan semangat. Mbak Putri mau ajak adik-adik lebih bergerak lagi supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat, jadi kita terhindar dari sakit penyakit ya Kak Jalu ya. Iya, benar sekali. Kita mau pujikan dikepak-kepakkan sayapnya. Yang semangat. Kita pakai gerakan adik-adik. Kepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu kerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Silakan duduk kembali adik-adik. Silakan duduk. Saat ini sebelum kita mau lanjut lagi ibadah sekolah minggu, kita mau meminta tuntunan Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama, sikap yang terbaik. Doanya ditirukan ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Yesus, terima kasih, terima kasih. kami bersyukur Tuhan Bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu. atas segala penyertaan-Mu. Tuhan, Tuhan, saat ini kami mau sekolah minggu, saat ini kami mau sekolah minggu. kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan dalam semua tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. kami berdoa. Haleluya, Haleluya, amin. Untuk itu adik-adik, sebentar lagi kita akan sampai pada firman. Mari kita memujikan Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai
Kak Yudis. Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu. Semoga teman-teman yang berada di rumah dalam kondisi sehat dan sukacita. Oh iya, pada hari ini saya Kak Yudis membawa teman saya, mengajak teman saya yang bernama Pun. Pun, sapa dulu Pun. Halo teman-teman. Ini namanya Pun. Oh ya, Kak Yudis punya pertanyaan. Kalau kita sebagai murid, apa yang menjadi tugas kita? Kita sebagai murid, apa yang menjadi tugas kita? Teman-teman di rumah ada yang tahu? Atau mungkin kita bisa tanya pada Pun. Pun, jika kita sebagai murid, berarti apa yang menjadi tugas kita? Kamu tahu nggak? Belajar? Nah, benar sekali, belajar. Ketika kita menjadi murid Tuhan, berarti kita harus belajar apa? Belajar mendengarkan firman Tuhan, belajar untuk membaca Alkitab. Tepat sekali. Jadi adik-adik, ketika kita sebagai murid Tuhan, dengan demikian kita harus rajin membuka Alkitab, kita harus rajin belajar, agar kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai murid. Nah, pada hari ini, minggu ini, bacaan kita terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28 sampai yang ke-30. Injil Matius pasal yang ke-11, ayat ke-28 sampai yang ke-30. Adik-adik yang di rumah kalau kesulitan bisa minta tolong ayah, ibu, atau kakak untuk membukakannya. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah saya dan adik-adik semua yang mendengarkan dan berupaya untuk melakukannya di dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Amin. Kak, maksudnya yang letih lesu dan berbeban berat itu apa? Tadi kan dinyatakan di ayat kalau ada kata yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Nah, teman-teman, ada pertanyaan dari Pun. Apa yang dimaksud dengan yang letih lesu dan berbeban berat itu? Adakah yang tahu? Nah, menurut aku Pun, jadi yang letih lesu dan berbeban berat itu seperti misalnya kita pada saat ini yang berada di dalam pandemi corona ini. Kita kan tidak bisa belajar di sekolah, kita tidak bisa sekolah minggu, kita tidak bisa memuji nama Tuhan dengan teman-teman. Kita hanya bisa di rumah melihat video. Nah, itu kan menjadi hal yang kadang-kadang menyedihkan bagi kita. Tetapi mau tidak mau itu yang harus kita lakukan saat ini. Gitu. Jadi yang letih, lesu dan berbeban berat adalah setiap kita yang sedang memiliki beban, setiap kita yang masih memiliki tantangan-tantangan seperti aku, kamu dan adik-adik yang di rumah, di mana mereka juga sedang berupaya untuk mengatasi kebosanan di rumah. Nah, itu yang dimaksud dengan letih, lesu dan berbeban berat. Tahu nggak Pun? Iya, aku paham. Tetapi di situ tadi juga ditanyakan, datanglah kepadaku. Kepadaku ini kan Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan? Oh, jadi ada pertanyaan lagi adik-adik. Bagaimana cara kita datang kepada Tuhan? Dari Pun. Kalau menurut aku Pun, datang kepada Tuhan itu adalah
Salah satunya dengan cara kita berdoa. Kita kan tahu kalau berdoa itu maksudnya adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Kita menceritakan semuanya kepada Tuhan. Entah kita sedang sedih seperti saat ini karena ada pandemi corona, atau ketika kita sedang senang karena kita mendapatkan hadiah. Nah, itu harus menjadi doa kita. Berdoa dengan kondisi hati kita, berdoa secara jujur. Itulah yang menjadi cara kita datang kepada Tuhan. Gitu pun, jadi lewat doa. Tahu nggak kamu? Ya, paham. Tetapi dengan demikian Tuhan Yesus itu berarti Tuhan yang baik dong ya. Tuhan yang mau menerima kita meskipun kita tidak dalam kondisi sukacita. Di situ dikatakan kalau kita sedang letih, lesu, dan berbeban berat. Berarti Tuhan mau dong menerima kita dalam kondisi yang sedang berduka, sedang bersedih hati. Nah, itu yang menjadi hal yang menarik dari kasih Tuhan kepada kita. Tuhan tidak hanya senang ketika kita bersedih. Tuhan tidak hanya senang ketika kita bersuka, tetapi Tuhan mau menerima kita dalam kondisi apapun pun. Jadi ketika kita senang, kita sedih, kita tertawa, kita menangis, Tuhan secara terbuka mau menerima kita. Nah gitu, makanya tadi aku bilang kalau ketika kita berdoa saja secara jujur. Nggak usah dibuat-buat. Kalau kita sedang sedih, ya kita datang kepada Tuhan. Dengan tangis nggak apa-apa. Kalau kita sedang senang, kita bisa datang kepada Tuhan juga dengan kondisi yang penuh sukacita, bisa dengan senyum gitu. Jadi yang penting itu jujur, kita mengkomunikasikan semua itu dengan Tuhan. Kamu pernah berdoa nggak pun? Pernah dong. Masa nggak pernah berdoa? Adik-adik di rumah pasti juga sering berdoa kan? Mendoakan orang tua, mendoakan adik, mendoakan kakak, mendoakan kakek nenek mungkin, atau mendoakan teman-teman. Ngomong-ngomong, aku punya cerita tentang kisah tentang doa. Loh, kamu punya cerita tentang doa pun? Iya, aku punya cerita tentang doa. Coba dong diceritakan kepada aku dan adik-adik yang di rumah. Boleh? Oke, akan aku ceritakan. Adik-adik ada cerita dari Pun-Pun tentang doa. Nah, mari kita simak cerita Pun-Pun ini. Jadi pada suatu hari kakakku itu sedang sakit demam. Aku sangat sedih, aku sangat terpukul karena aku tidak bisa bermain, aku tidak bisa bersepeda bersama, aku tidak bisa main bola, jadi aku sedih. Lalu kemudian yang aku lakukan adalah berdoa. Aku berdoa. Aku mendoakan kakakku agar supaya lekas sembuh. Begini doaku. Tuhan Yesus yang baik, aku sedang sedih karena kakakku sedang sakit demam. Kiranya Tuhan menyembuhkan kakakku. Gitu doaku. Dan aku berdoanya itu setiap malam sebelum aku tidur. Wah, setiap malam ya Pun ya? Iya, setiap malam. Tiba-tiba di suatu ketika mamaku mendengar doaku. Terus mamaku mendekat kepadaku dan bicara kepadaku gini. Pun, doamu telah didengar oleh Tuhan. Aku terheran-heran, kok bisa mama tahu? Ya, karena melalui mama Tuhan menjawab doamu. Jadi mamaku itu bilang gini, kalau kakakku pasti akan sembuh beberapa hari lagi. Karena sudah diperiksakan ke dokter, sudah dibelikan obat, sudah disuruh istirahat teman-teman. Jadi pasti akan sembuh. Ternyata benar. Kakakku pun sembuh dalam itu kira-kira 3 hari. Nah, itu kisahku tentang berdoa. Itu ceritaku tentang doa.
di mana aku berusaha untuk datang kepada Tuhan di saat hatiku sedang kacau, dan Tuhan mendengarkan doaku. Tuhan mengabulkan permintaanku. Puji Tuhan, kakakku bisa sembuh. Itu ceritaku. Wah, menarik ya Pun ya ceritamu. Aku jadi belajar ini. Kita juga bisa belajar adik-adik dari cerita Pun ini. Ternyata kita bisa hadir, kita bisa datang kepada Tuhan di saat kita sedang sedih. Ketika kita sedang kacau hati kita. Ya Pun ya? Iya. Dan yang penting adalah kejujuran, di mana kita harus jujur dengan kondisi hati kita. Agar kita yang letih lesu, kita yang berbeban berat bisa dilegakan. Gitu ya Pun ya? Betul sekali gitu. Jadi harus datang kepada Tuhan, apapun kondisinya. Kan seperti katamu tadi. Oh iya, benar juga kamu Pun. Nah, itulah adik-adik. Kita bisa belajar dari Injil Matius, dan kita bisa belajar dari cerita dari Pun ini. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang baik. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih. Tuhan yang bersedia layaknya orang tua kita. Tuhan yang mau merawat kita, Tuhan yang mau menyenangkan hati kita, Tuhan yang mau mendengarkan kisah kita. Gitu ya Pun ya? Benar sekali. Nah, oleh karena itu adik-adik, mari seperti halnya tema dalam sekolah minggu pada minggu hari ini adalah berbahagia dengan Tuhan. Karena kita telah memiliki Tuhan Yesus Kristus yang baik hati, Tuhan Yesus Kristus yang mau mendengarkan segala cerita kita, maka tidak ada alasan untuk kita tidak berbahagia. Oleh karena itu, mari kita berbahagia, mari kita mengucap syukur, karena Tuhan Yesus yang baik senantiasa ada untuk kita semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mari kita memasuki saat teduh untuk kita di saat ini. Mari. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Melalui Injil-Mu dan melalui cerita teman kami Pun, kami dapat mengerti bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah Tuhan yang bersedia mendengarkan keluh kesah kami. Oleh karena itu, kami dapat berbahagia. Tuhan, mampukanlah kami sebagai anak-anak-Mu terus bersedia untuk melakukan firman-Mu, terus bersedia mengucap syukur apapun kondisi kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, sahabat kami yang hidup, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Diberkati oleh firman Tuhan adik-adik. Amin. Amin. Kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mau mengaku percaya melalui pengakuan iman rasuli. Mbak Putri undang semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Baiklah, adik sudah mempersiapkan persembahannya. Ya, persembahannya kita siapkan dalam amplop dulu dan dikumpulkan nanti ya. Dan untuk mengumpulkannya, kita akan
menyembah nama Tuhan dengan Allah itu baik. Selalu hantarkan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami dapat berkumpul bersama melalui via online ini ya Tuhan. Dan Tuhan, kami akan menyerahkan sedikit dari persembahan yang kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati kami dan juga berkati adik-adik kami supaya dapat melaksanakan firman yang telah Bapak Yudis berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, kami akan undur dari hadapan-Mu, kiranya Tuhan berkati kami, sertai kami selalu, jaga kami supaya dapat dalam naungan dekapan-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan, kami tidak terlupa dari ajaran doa yang telah Engkau ajaran, yaitu melalui doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, makan yang bergizi, dan olahraga di rumah. Kita mau tutup sekolah minggu pada hari ini, kita pujikan Tuhan adalah Gembalaku. Lebih seru, bangkit berdiri lagi yuk.